Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom, tim peneliti PDD dengan judul Kajian Biomolekuler Aktivitas Integrasi dan Isolasi Poliherbal melalui mekanisme trapping metilkliosal pada sel periferal berat mononuklear sel Fasciolingus mellitus dengan nomor kontrak 007 PDD LPPM WAD 2025. Anggota tim kami, Tuti Hidayati, kemudian Febriana Asuti, dan Nani Proposiwi. Latar belakang penelitian adalah bahwa hiperglikemi sebagai salah satu sumber and advanced glycation and product, ya, di mana yang disebut dengan AG itu adalah merupakan salah satu sumber radikal bebas dalam tubuh dari jalur karbonil. Setelah oksidatif dalam tubuh akan merusak komposisi sel, salah satu adalah DNA, dan kemudian itu akan berakibat kepada pacuan pada inflamasi, sehingga pada hiperglikemi yang kemudian terjadi peningkatan kadar radikal reaktif akan mengalami inflamasi kronik meskipun tidak tinggi, dan itu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya berbagai macam penyakit degeneratif. Pada penelitian ini kami ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana mekanisme sediaan yang kami kembangkan, yaitu sediaan yang mengandung kumis kucing, kemudian seledri dan pegagan sebagai salah satu sediaan antioksidan, antiinflamasi, serta anti glikasi, ya, sebagai salah satu suplemen untuk penghambat sel di dalam atau pada pasien-pasien diabetes mellitus. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui aktivitas antiglikasi melalui mekanisme terapi metilglioksal, sediaan suspensi, kombinasi ekstraseledri, pegagan, dan kemudian pada sel periferal mononuklear sel pasien diabetes mellitus. Manfaat penelitian adalah berkontribusi pada pengembangan ilmu kefarmasian dengan mengeksplorasi potensi nanosubstansi kombinasi ekstraseledri, pegagan, dan kucing sebagai kandidat sediaan antiglikasi melalui mekanisme terapi metilglioksal, serta menjadi dasar ilmiah pengembangan produk herbal inovatif untuk terapi komplikasi diabetes mellitus. Kami menggunakan desain penelitian eksperimental, in vitro, dan formulasi sediaan. Ya. Hasil determinasi eksperimen kami untuk determinasi tanaman menunjukkan bahwa tanaman yang kami uji ini adalah benar-benar tanaman-tanaman yang sebagaimana yang kami maksudkan, yaitu seledri, kumis kucing, dan pegagan, dengan hasil determinasi sebagaimana berikut, dan hasil ekstraksinya menunjukkan bahwa sediaan yang kami buat ini mengandung rendimen ekstrak yang cukup sebagai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sediaan ekstrak dari herbal. Kemudian untuk screening fitokimia menunjukkan bahwa sediaan yang kami buat ini juga memiliki berbagai macam zat aktif fitokimia yang berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, maupun sebagai anti pada tubuh. Dan untuk mengetahui zat aktif apa saja yang ada pada masing-masing tanaman yang kami kombinasi, kami lakukan KLT, dan dari KLT desimetri diketahui bahwa sediaan kami mengandung berbagai macam senyawa dan kemudian memiliki aktivitas yang cukup baik sebagai antioksidan, salah satu adalah epigenin, dan kemudian juga ada senyawa polifenol, ya. Kemudian ada sinensitin dari ekstrak kumis kucing, dan kemudian ada asetik oksid dari pegagan. Nah, dari ekstrak yang sudah terstandar kemudian kami buat formulasi untuk menjadi satu sediaan nanosubstansi, ya, dan dengan menggunakan faktor desain, maka kemudian kami mendapatkan komposisi untuk twin, ketosan, dan ATPP, yaitu 6%, 20%, dan 10% dengan zat aktif yang konstan. Nah, hasil dari pengujian terhadap sediaan yang kami kembangkan, dari formula yang kami kembangkan, menunjukkan bahwa secara morfologi, sediaan yang kami kembangkan ini memiliki efisiensi enkapsulasi sebesar rata-rata 97,2, dan ukuran partikel dengan rata-rata 186,
dengan PDI rata-rata 0,62 dan sudah beta Persal 2,29. Dari kriteria ini, maka kemudian sediaan nanopartikel yang kami kembangkan ini sudah memiliki karakteristik yang baik. Dari hasil uji stabilitas, sediaan pada suhu ruang juga menunjukkan bahwa sediaan yang kami kembangkan ini juga memiliki stabilitas yang cukup baik sampai pengujian pada hari ke-60 ya. Dan hanya sedikit terjadi kenaikan diameter partikel ya, di hari ke-60 menjadi 193. Sementara untuk PDI tidak ada perubahan dan demikian juga untuk zeta potensial ada penurunan sedikit. Kemudian dari uji aktivitas screening aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa sediaan yang kami kembangkan ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan IC50 yang cukup kecil ya untuk dari sisi ekstraknya, dan kemudian setelah dibandingkan dengan sediaan nano, maka sediaan nano ini memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan ekstrak dari non nanonya, itu 41 versus 44,93 ya. Kemudian kalau dari hasil pengujian sebagai antioksidan dengan metode ABTS juga demikian menunjukkan bahwa kombinasi nanopartikel yang kami kembangkan ini memiliki aktivitas antioksidan anti ABTS yang lebih baik dibandingkan dengan trolog sebagai kontrol positif ya, dan itu juga lebih baik dibandingkan dengan ekstrak non nano ya. Kemudian dari hasil uji MGO dan AG menunjukkan bahwa sediaan nanopartikel yang kami kembangkan ini memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan non nano sebagai antiglikasi baik menurunkan MGO maupun menurunkan AGE. Dari hasil penelitian ini maka kemudian dapat ditambahkan lagi bahwa pengujian secara in vitro untuk antiinflamasi menunjukkan bahwa sediaan nanopartikel yang kami kembangkan ini juga memiliki aktivitas yang cukup bagus sebagai antiinflamasi dengan menekan natural kappa beta, kemudian ECAM1. Hasil-hasil penelitian ini sudah kami publikasikan di jurnal G3 Science and Technology Indonesia dan sekarang sudah persiapan untuk publish. Ya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.